Halo, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Saraswati. Di sini saya akan presentasi mengenai peran generasi muda dalam melestarikan nilai toleransi berdasarkan Pancasila. Nah, toleransi adalah salah satu bentuk nilai fundamental dalam Pancasila, khususnya di sila kedua, yang dimana bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam era globalisasi ini dan perkembangan teknologi yang pesat, nilai toleransi penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Nah, mengapa toleransi penting bagi generasi muda? Yang pertama, dikarenakan Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita sebagai orang Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, ini merupakan kunci untuk menjaga persatuan dalam keberagaman ini. Nah, bagaimana sih generasi muda dapat menjunjung tinggi toleransi? Yang pertama, bisa dilakukan memahami nilai-nilai Pancasila, terutama di sila kedua. Yang kedua, bisa dilakukan dengan menghormati perbedaan. Kita, generasi muda, harus bisa menghormati pendapat setiap individu, keyakinan, dan gaya hidup. Yang ketiga, bisa menggunakan media sosial dengan bijak, yang dimana media sosial ini dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan toleransi. Dan juga generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak hanya generasi muda, tetapi siapapun yang menggunakan media sosial ini harus bijak juga dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, apa sih tantangan dalam menjunjung tinggi toleransi? Yang pertama, radikalisme, yang dimana maksudnya di sini adalah munculnya kelompok radikal yang menyebarkan kebencian dan intoleransi. Yang kedua, hoax, yaitu berita bohong yang dapat memicu perpecahan. Yang ketiga, diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas. Jadi, di sini saya akan memberikan contoh dari tantangan radikalisme. Dengan kasusnya yaitu sukses di ajang survival show di Korea, tren asal Indonesia mulai dihujat berbagai pihak pada tahun 2023 yang lalu. Bermula mengikuti ajang survival show dari SBS yang bernama Universe Ticket di Korea Selatan. Terdapat 80 train dari berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia. Train dengan nama Vanessa Vixel Agustin. Mereka berjuang bersama untuk dapat mewujudkan mimpinya menjadi idol di Korea. Selama mengikuti program tersebut, Vanessa banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari netizen Indonesia sendiri, dikarenakan dianggap belum siap untuk mengikuti ajang internasional sebesar itu, membawakan lagu Tell Me milik Wonder Girls. Vanessa mendapatkan bagian rapper. Penampilan pertamanya itu terbilang tidak terlalu sukses. Bahkan, ia terkesan belepotan saat menyanyikan bagian rapper. Hal ini mengundang pro dan kontra dari warganet dan para pecinta K-pop. Beberapa mengatakan bahwa Vanessa masih harus belajar lebih banyak sebelum benar-benar debut sebagai idol. Pro dan kontra ini menghasilkan hujatan yang sangat luar biasa, terutama di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Mereka mengatakan di video itu bahwa muka Vanessa kayak nahan malu gak sih? Ada juga yang buat konten seakan mengolok-olok Vanessa dengan video tersebut. Dan masih banyak lagi. Selain memberikan kebencian atau hujatan kepada Vanessa, banyak juga netizen memberikan semangat dengan berkomentar yang bijak, seperti, iya dia memang masih jelek, tapi misalkan komennya diperhalus, kalian tahu yang namanya trauma verbal gak? Ada juga yang memberikan semangat penuh kepada Vanessa sampai akhirnya komentar kebencian tenggelam. Solusi dari kasus tersebut adalah 1. Pendidikan. Karena pendidikan tentang nilai toleransi harus dimulai sejak dini dan terus dikembangkan. Yang kedua, peningkatan literasi digital, meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memilih informasi yang benar dan hoax, serta bijak menggunakan media sosial. Yang ketiga, pentingnya kritik yang konstruktif. Kritik dapat menjadi motivasi untuk berkembang, namun harus disampaikan dengan cara yang sopan dan membangun. Yang keempat, empati.
empati. Kita perlu berusaha untuk menempatkan diri dari posisi orang lain sebelum memberikan komentar. Kesimpulannya yaitu, kasus Vanessa ini menyadarkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan online yang positif dan mendukung. Kita semua memiliki peran dalam mencegah terjadinya cyberbullying dan melindungi sesama. Intinya, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila menjadi contoh yang baik dan aktif dalam kegiatan sosial, generasi muda dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu, dan juga bijak dalam berkomentar di media sosial. Sekian dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.